Dari Mas Al, saya mau tanyakan, saya biasanya kalau trading kan tipe scalper, oke, time frame 5-30 menit. Yap, kadang juga saya merasa tidak pede sama analisa saya. Terus saya harus bagaimana? Apakah harus backtest? Jawabannya adalah iya, Anda harus backtest. Backtest di sini adalah penting banget. Kenapa? Pertama, kalian bisa tahu win rate kalian. Katakanlah win rate saya 70%, 30% saya gagal. Jadi kalian itu bisa berpikiran, oke, setiap kali trading saya ada kemungkinan gagal, yaitu 30%. Jadi saya harus bagaimana? Jadi kalian tahu tipe trading kalian atau trading sistem kalian itu seperti apa terlebih dahulu sebelum masuk ke market. Contohnya kalau kalian nggak tahu, kalian mau masuk tapi kalian nggak tahu win rate-nya kalian, atau kalian tidak tahu kalian mau ngapain, ya hasilnya gimana? Ya kalian hasilnya nggak pede. Ketidakpedean itu tadi diakibatkan gara-gara kalian itu kurang backtest yang pertama, karena kalian tidak mengetahui win rate dan loss rate kalian. Yang kedua, kurang namanya jam terbang. Kalian itu jam terbangnya kurang banyak, atau kalian kurang analisanya. Jadi kayak gitu, harus banyak-banyak backtest terlebih dahulu, kemudian banyakin analisa. Jadi kalian itu bisa lebih pede tuh tradingnya. Ujung lagi doker, Mas, apa bisa kita belajar dari forex tanpa masuk grup VVIP dan hanya belajar di YouTube? Bisa-bisa saja. Kalian masuk aja di YouTube, kemudian kalau ingin lebih dalam lagi, kalian bisa ikut live trading. Kita ada live trading Senin sampai Jumat jam 2 dan jam 7 malam. Bulan ini masih kita gagal 1 kali, jadi kita dikasih market bagus banget untuk bulan ini. Jadi silahkan ikut jam 2 dan jam 7 malam. Dari Van Zai, Mas, tolong apa yang dimaksud dengan major trend? Istilahnya itu sebenarnya banyak, time frame besar, time frame trend, major trend, itu sebenarnya sama. Untuk trend kita harus tahu terlebih dahulu time frame berapa yang bakalan kalian gunakan. Contoh swing trading, kita gunain weekly, daily, H4 kalau swing. Kalau intraday ya H4, H1, M30. Kalau scalping ya H1, M30, M15. Untuk major trendnya itu kayak gini. Sebenarnya ada 2 time frame yang biasanya kita gunakan. Yang pertama time frame major dan time frame minor, atau kalau biasanya kita bilang time frame besar dan time frame kecil, atau ada yang bilang time frame trend, time frame entry. Sebenarnya juga sama aja. Maksudnya gimana? Contoh kita ada di CHF-JPY ini ya. CHF-JPY di sini belum selesai. Kita melihat ini tren apa ini sekarang? Ini trennya bullish, Mas, karena kita bisa lihat ini up, ini down, ini up, ini down. Seharusnya melanjutkan ke up-nya. Ini bullish trend. Kalau saya bilang bearish trend, apakah salah? Jawabannya juga benar. Ini juga bearish trend. Kenapa? Tergantung time frame-nya. Ketika kita turunin time frame-nya di H4, ini kita tahu ini downtrend. Jadi kita harus berpikiran seperti itu. Berarti major trend-nya yang mana? Trend yang pertama tadi, daily. Kita acuannya yaitu di daily. Daily gimana kira-kira ini? Daily kemungkinan akan menyentuh area trend line sebelum melanjutkan kenaikannya. Di H4 kok bearish? Ya benar, dia harus menyentuh trend line. Kalau sudah menyentuh trend line, biasanya bearishnya habis, atau kalian bisa tarik garis trend line yang di H4-nya baru kelihatan bakalan break, retest, dan melanjutkan kenaikannya. Saya contohkan di H4 sekarang. Nah, kelihatan kan? Kalian bisa tarik garis trend. Nanti misalkan H4-nya itu ke break kayak gini, udah ini berarti fix dia akan melanjutkan kenaikannya mengikuti major trend yang tadi. Dari Kanda Pratama, maaf mau tanya, Mas, kalau GBP/USD artinya bagus di London Session atau New York Session, atau malah bagus keduanya? Jawabannya adalah bagus di keduanya. Tapi untuk yang baiknya itu biasanya pergerakannya di London Session jam 2 siang kalau GBP/USD, karena GBP yang utamanya. Kalau US dollar pergerakannya bagus tapi nggak sebagus London Session biasanya. Kalau kalian masih belum paham maksudnya session jam terbaik untuk trading, kalian bisa cek di sini videonya. Jadi silakan dicek terlebih dahulu. Kabib NP, Mas mau tanya, open di NOK/DKK mata uang Norway dan Denmark, open 0,04 di exchange langsung minus $7. Apa karena spread? Yap. Jadi broker itu kan kita sudah dipinjami uang broker, kita modal 100 dikasih leverage sama broker, nggak tahu leverage-nya bapak berapa, jadi dikasih daya ungkit atau daya kali sama broker. Kemudian broker dapatnya apa? Nah, gitu kan. Broker dapatnya pertama spread, yang kedua komisi. Spread itu apa? Contoh sekarang harga di 100.864, harga di market segitu, di broker berapa? Nah, kan kayak gitu. Di broker biasanya harganya itu lebih mahal, jadi agak mahalin sedikit sama broker karena dia butuh profit di situ. Jadi katakanlah di harga market sekarang 100.864, nanti di broker itu harganya biasanya Anda dapat di sini 1.00877. Jadi Anda dapatnya di harga segitu ya gara-gara broker tadi. Ketika Anda klik
open posisi, ya tiba-tiba langsung minus tuh, gara-gara Anda dapatnya di atas, harga saat ini masih di bawah sini. Jadi untuk jarak dari atas ke bawah sini adalah minus Anda, ya komisi dari brokernya gitu. Dari Encuk Bang, tolong bahas apa itu engulfing candle, candle CB1 atau dominan sekalian contohnya. Gini aja, engulfing candle aja, yang penting soalnya engulfing candle. Engulfing candle itu apa? Candle yang mengengulf candle-candle sebelumnya atau candle momentum saya bilangnya. Saya contohkan ada beberapa pergerakan market. Pertama gini, oke. Ini bullish candle semua karena nggak ada isinya. Kemudian ada satu candle yang membreak. Ini yang terakhir ini adalah engulfing candle karena lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Ini juga kita bisa lihat bahwa dia break area resisten. Berarti bahwa apa? Melanjutkan kenaikannya. Makanya kenapa engulfing candle itu biasanya untuk konfirmasi kita entry karena dia udah bagus untuk momentumnya. Saya contohkan di daily CHF-JPY tadi. Mana nih momentum candlenya? Kita bisa lihat bahwa ada sebuah candle 1, 2, 3, 4, 5. Dia turun. Seret. Kemudian ada satu candle ini lebih tinggi dari candle-candle sebelumnya. Kalian harus lihatnya bodinya, bukan ekornya. Candle ini lebih tinggi dan tutup di atas semua candle ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di tutup di atas 5 candle sebelumnya. Nah, tutup di atas 5 candle sebelumnya. Berarti ini apa? Ini adalah konfirmasi bahwa dia itu selesai dan harus naik tinggi. Jadi sebenarnya kalau sudah close kayak gini bisa untuk up lebih tinggi lagi karena market up down up kayak gitu. Itu untuk engulfing candle. Delamin Kamila Nauvalin, Mas gimana cara Mas agar disiplin sama metode dan selalu gunakan money management 1/2 tatkala loss berturut-turut? Itu agak susah soalnya tiap orang itu berbeda-beda, keserakahan orang juga berbeda-beda. Kalau saya biasanya saya berpikiran dulu waktu saya gagal di trading, kalau saya kayak gini terus saya bakalan gagal dan saya bakalan sama kayak dulu waktu saya gagal 400 juta dulu. Jadi saya pasti berpikiran kayak gitu, saya mau naikin lot size nya, saya mau tambahin resikonya, saya pasti berpikir kayak gitu dulu. Oke, pelan-pelan saja. Kalau nggak pelan-pelan nanti endingnya nanti modalnya bakalan habis, profitnya gede tapi resikonya juga bakalan tambah gede. Jadi hati-hati, pelan-pelan. Di otak saya selalu saya pikirin kayak gitu, gimana keluarga saya, gimana saya nggak punya tabungan lagi, gimana saya harus bayar bank dan lain-lain. Itu pemikiran ada terus, jadi resiko saya bisa tetap stabil terus menerus. Jadi itu sih kalau saya. Nggak tahu kalau Anda, komen di bawah aja. Dari dana DY24, Mas Tama saya tanya, misal punya risk and reward ratio -10, kalau profit 20, oke 1/2. Tipe swing trading, daily H4 H1, good, udah paham. Kemudian misal saya open 5 posisi, 5 posisi terlalu banyak. Kalau swing trading katakanlah 2, 3 aja udah cukup yang open posisi. Kalau mau open lagi, pastiin stop loss ditaruh di BEP. Maksudnya gimana? Stop loss tadi katakanlah sudah profit agak lumayan tuh, stop lossnya tadi ditaruh di area entry. Jadi walaupun terkena stop loss kalian masih untung atau kalian tidak dapat apa-apa, nggak loss lah intinya kayak gitu, baru bisa open lagi. Sampai 3 hari belum tersentuh stop loss maupun TP, tapi akumulasi posisi yang masih profit $35. Apa yang saya lakukan? Apa biarin sampai TP atau sebaliknya saya close all dan mencari peluang di pair lain? Tergantung marketnya Pak. Kalau marketnya itu kayak konsolidasi aja, ribet aja, saya close biasanya. Tapi kalau marketnya itu jelas banget, walaupun dia 3-4 hari contohnya dia naik, kemudian dia masih 3-4 hari itu masih seperti ini, tetapi kalau kita lihat dia itu sedang mengumpulkan order, dia naik mengumpulkan order, seharusnya gimana? Masih naik, berarti kita ekspektasi oh ini masih naik toh, saya biarin. Tetapi kalau dia naik kemudian setelah 3 hari dia masih kayak gini-gini aja, gini, biasanya saya close. Jadi tergantung marketnya. Nanti kalau Bapak udah latihan terus-terus dan banyak lah dengan backtest itu bakalan tahu apa yang perlu dilakukan dengan trading system Bapak. Jadi itu pertanyaan dari kalian, jangan lupa untuk komentar di bawah and I will see you tomorrow. Bye bye.